kita mengkaji tafsirnya siapa ini? Ali As-Sabuni, salah satu ulama kontemporer yang produktif, juga menulis, memiliki beberapa karya tafsir termasuk Rawaiul Bayan fi Tafsir Ayatul Ahkam, dan salah satunya adalah Sofatut Tafsir. Kenapa sampai ngarang 2 kitab itu? Nah, ini pelajaran buat kita. Kalau kita ingin mengkaji suatu kitab, itu kita harus mengenal dulu siapa pengarangnya. Siapa pengarangnya dan motivasi apa yang ada di balik penulisan itu. Sehingga kita akan memahami kerangka berpikirnya nanti. Kerangka berpikirnya. Sofatut Tafsir ini berbeda dengan Rawaiul Bayan. Ya secara logika ngapain nulis lagi kalau sama, ya kan? Nah, Rawaiul Bayan ini dikhususkan untuk menyajikan aspek-aspek hukum dalam Al-Quran. Makanya disebut Rawaiul Bayan fi Tafsir Ayatul Ahkam. Al-Bayan artinya penjelasan, Rawai artinya apa? Rawai. Ra'iyah, ar-ra'i, yang luar biasa, yang penjelasan yang mengagumkan, yang luar biasa tentang ayat hukum. Kenapa? Karena sebagian besar karya tafsir klasik yang berbicara tentang fikih atau yang bercorak fikih itu menjelaskan fikih terlalu bertele-tele, terlalu panjang lebar, menyebutkan atau menjelaskan tentang banyak sekali perdebatan di dalamnya. Menurut si A, si B, si C, yang menurut Ali As-Sabuni ini perlu dipersingkat. Kalau kita baca yang panjang lebar kan terkadang membosankan, ya. Bahkan kita tambah bingung kalau kita tidak membaca dengan tuntas. Karena kalau panjang lebar, misalnya ada 100 halaman tentang persoalan fikih atau tentang satu ayat, tentu kalau kita hanya membaca sebagian, pasti kita akan bingung, kan? Makanya kata Ali As-Sabuni, tujuannya itu untuk meringkas, merangkum hukum-hukum tersebut, diambil intisarinya sesuai dengan pemahaman mayoritas ulama. Simpel, padat, jelas. Nah, kemudian beliau mengarang juga Sofatut Tafsir. Apa karakteristik dari kitab ini? Ada yang tahu? Kan sudah kalian bahas ini dari surah apa? Surah Al-Fatihah? Atau juz 30? Juz 30? Enggak. Juz 29 sampai ini berarti. Ya, apa yang kalian ketahui dari karakteristik kitab ini? Oke, corak lugawi. Apa lagi? Dari mana tahu lugawi? Dari mana tahu lugawi? Dari itu ada lugawi. Hah? Ada balaghah. Oke, ada balaghahnya. Terus ada yang lain? Sama? Ya, Sofatut Tafsir itu salah satu karakteristiknya itu adalah aspek kebahasaan atau dari aspek lugawi. Itu yang ditekankan oleh As-Sabuni. Sofa itu artinya apa? Sofa, inti, sari, atau esensi dari Sofatut Tafsir, intisari dari tafsir-tafsir. Jadi beliau itu mencoba menafsirkan ayat Al-Quran secara ringkas, padat, dan jelas. Yang penting dipahami maksudnya. Kemudian mengungkapkan sisi balaghah, sisi kebahasaan, keindahan bahasa dari Al-Quran itu, dan petunjuk yang ada di dalamnya. Itu Sofatut Tafsir. Jadi kalau kalian mengkaji kitab terus ditanya, nggak tahu karakteristiknya, itu ketinggalan, itu ada satu yang terlewatkan itu. Sama dengan kita baca Al-Qurtubi. Kenapa kita baca Al-Qurtubi? Oh, kita ingin mencari corak kita ingin mengetahui penafsiran bercorak fikihnya. Gitu. Berarti kita sudah tahu karakteristiknya fikih. Kalau kita diminta, kalau kita ingin mengkaji misalkan tentang filsafat, tapi yang berlandaskan Al-Quran, kita pakai tafsirnya siapa? Pakai tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi salah satunya.
apa disebut tafsir Mafatihul Ghaib. Jangan sampai salah tafsir. Carinya bercorak falsafi, tapi tafsir yang digunakan adalah Al-Qurtubi. Itu salah alamat. Ya, makanya kita perlu mengenal kitabnya. Jadi kalau kita mengkaji kitab itu perlu tahu kitabnya, perlu tahu pengarangnya, motivasi penulisannya, karakteristik dari tafsirnya atau kitab itu sendiri. Oke, dipahami ya? Sehingga kita tahu tujuannya. Tujuan mengkaji kitab ini itu apa? Untuk mengetahui sisi kebahasaan, keindahan bahasa Al-Quran, sisi balaghah dari Al-Quran, petunjuk atau hidayah yang diperoleh dari keindahan bahasa Al-Quran. Suratul Infitar Makkiyatun wa ayatuha tis'a asyarata. Ialah surah Al-Infitar. Suratul Infitar, surah Al-Infitar ini Makkiyatun, ialah surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Makkiyah itu apa? Sebelum Nabi Hijrah. Itu yang pertama. Yang kedua, Makkiyah itu bisa diartikan sebagai surah yang turun di Mekah. Yang ketiga, Makkiyah itu bisa diartikan sebagai surah atau ayat yang kitabnya untuk penduduk Mekah atau mitra bicaranya adalah orang-orang Mekah. Ini bisa dilihat dari susunan ayatnya, yang mana di surah Al-Infitar ini berbicara tentang keimanan, termasuk keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir, atau percaya kepada kehidupan sesudah kematian yang disebut dengan eskatologi itu. Jadi kalau ayat berbicara tentang itu, biasanya itu makkiyah. Karena yang ingin dibangun oleh Allah ialah fondasi keimanannya. Orang yang tidak beriman kepada Allah, salah satu cara untuk mengajak mereka yang diperingatkan dengan adanya hari akhir. Karena untuk membangkitkan keimanannya, membangkitkan kesadarannya. Kalau diperingatkan seperti itu tidak sadar, itu sangat keterlaluan. Ya. Coba kita waktu kecil dulu, ketika orang tua kita bercerita tentang hari kiamat, itu menimbulkan suasana yang berbeda di hati kita, di pikiran kita, bahwa kita nanti akan binasa, kita akan merasakan takut kepada Allah, takut menghadapi hari kiamat. Diceritakan tentang alam kubur, diceritakan tentang hari ba'as, hari kebangkitan, diceritakan tentang bagaimana manusia itu disiksa di neraka. Itu karena kita masih kecil, itu perlu ditanamkan apa? Akidah, tauhid. Jadi dimasukkan hal seperti itu. Beda dengan periode Madinah. Kalau periode Madinah itu sudah berkaitan dengan hukum-hukum, penerapan syariat. Ini bisa jadi pelajaran juga buat kita kalau kita berdakwah, terutama kepada orang-orang yang belum percaya kepada Islam. Itu harus diperkuat dulu pondasinya. Dengan cara apa? Dengan cara diberikan materi-materi yang berkaitan dengan kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, kehidupan yang sebenarnya itu. Sehingga mereka itu merenungkan hal itu. Jadi hatinya dilembutkan dulu, baru dimasukkan pelajaran tentang syariat, fikih, ibadah, muamalah, begitu. Makanya Nabi itu membangun pondasi di Mekah itu selama 13 tahun. Waktu yang cukup lama itu, 13 tahun. Menanamkan pondasi keimanan, moralitas.